warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini sehat semua? Sehat. Baik, sebelum mulai pembelajaran sejarah Indonesia hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran dulu ya. Sepertinya hari ini banyak yang tidak masuk. Abdurrahim ada? Oke, Abdurrahim ada. Ainur? Ada. Umi Futika? Vivi Indriani? Warung Detut? Oke. Semoga di pertemuan berikutnya bisa hadir semua ya, sehat semua. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas bab baru ya. Setelah sebelumnya kita membahas keadaan Indonesia di awal kemerdekaan, hari ini kita akan membahas tentang Indonesia masa demokrasi liberal. Ada yang sudah tahu demokrasi liberal itu apa? Belum ya? Belum. Nah, kalau demokrasi ada yang masih ingat? Demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, itu kan kalian sudah belajar ya waktu di PPKN ini. Nah, di sejarah Indonesia ini kita akan membahas demokrasi liberal pada periode 1950 sampai 1959. Nah, kalian lihat nih, ini gambar kegiatan apa yang baru ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu sekolah kita laksanakan. Pemilihan ketua OSIS. Nah, pelaksanaan pemilihan ketua OSIS itu sama dengan pelaksanaan demokrasi. Jadi dalam lingkup kecil kita di sekolah, berarti kalau di sekolah rakyatnya itu siapa? Siswa ya, ada siswa, ada guru, ada karyawan. Nah, kalau dalam lingkup negara, berarti kecilnya adalah rakyat ya. Jadi rakyat yang akan memilih pemimpinnya atau perwakilan-perwakilannya. Nah, selanjutnya untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah materi kehidupan politik masa demokrasi liberal. Kalau kalian perhatikan di sini kompetensi dasar itu kan ada kehidupan politik dan ekonomi ya. Tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas tentang kehidupan politiknya saja. Kalau politik itu berarti berkaitan dengan pemerintah. Oke, bagus ya. Sudah bisa. Kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah kalian nanti akan diberikan video ya. Nanti kalian mengamati video tersebut. Kemudian kalian juga dipersilakan untuk membaca materi dari berbagai sumber, baik dari buku paket, LKS, sumber yang lain atau sumber internet. Kemudian nanti kalian akan dibagi dalam kelompok untuk berdiskusi dan kemudian mempresentasikan. Tapi perwakilan saja yang melakukan presentasi. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami materi demokrasi liberal ini, nanti akan Ibu berikan kesempatan untuk kalian menonton video. Silakan kalian perhatikan ya, perhatikan video yang Ibu putar. Nanti di video itu pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Loh, kok seperti ini? Permasalahan apa yang kalian dapat dari video yang Ibu tampilkan? Kita akan membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Indonesia pernah loh menerapkan sistem demokrasi liberal. Pada akhirnya, kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan. Atas dasar itulah Soekarno akhirnya membuat keputusan untuk mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1950. Setelah menonton video ini, adakah yang mau bertanya terkait isi video? Ibu persilakan. Nama saya Dr. Herus. Kenapa sih pergantian kabinet itu sampai 7 hari? Sedangkan di masa yang sekarang itu kan pergantian kabinet itu menurut juga menganut tentang pergantian presiden selama 5 tahun sekali. Oke, terima kasih Andri. Nah, tadi pertanyaan Andri ya, kenapa sih pada masa demokrasi liberal ini ada pergantian kabinet sebanyak 7 kali ya dalam waktu 9 tahun? Sebetulnya kalau masa sekarang ada juga yang namanya reshuffle kabinet, tapi itu mengganti menteri-menterinya ya, mengganti menteri-menterinya. Ini juga berlangsung ya, mungkin di televisi ya, kalau Andri Sukarno
yang lain sudah? Cari sumbernya. Cari sumber. Buku ada ya, halaman berapa? Halaman 51 ya. Kita bisa ambil dari buku juga. Sudah semua? Sudah. Oke, silakan. Saya tahu pedenya dikumpulkan ke depan. Yuk. Oke, sebelum mulai presentasi kita coba pertama dulu ya. Ada yang tahu gambar apa ini? Ayo, apa? Ini daun ya. Kemudian huruf B, terus ayam. Jadi daun ayam. Selanjutnya pelampung. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri demokrasi liberal. 1. Sistem demokrasi liberal yang dipilih Presiden Soekarno saat itu terinspirasi dari sistem yang berlaku di Belanda. 2. Menurut kelompok kami, cirinya adalah adanya kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam politik. Masyarakat boleh mendirikan partai politik sehingga munculnya sistem multi partai atau partai yang banyak. Yang ketiga, pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri, presidennya hanya sebagai simbol kepala negara. Rata-rata kabinet. 1. Irian Barat yang menjadi sengketa dengan Belanda diharapkan cepat diselesaikan. 2. Melaksanakan demokrasi dengan pemilihan wakil rakyat di parlemen melalui pemilu. 3. Memperbaiki situasi politik dan ekonomi. Penyebab pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama demokrasi liberal. 1. Banyaknya partai politik yang berebut kepentingan sehingga saling menjatuhkan. 2. Program kabinet terkendala oleh banyaknya pemberontakan yang terjadi seperti DI, TNI, APRA, RMS, dan Andi Aziz. Ada dari kelompok lain yang mau menanggapi? Dilaksanakannya pemilu pertama tahun 1975 sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Oke, di kelompok 2 ada pemilu apa tidak? Tidak ada ya, berarti dilengkapi tadi kelompok 3. Tadi ya sudah ibu terangkan di awal bahwa kedudukan presiden di masa demokrasi liberal adalah sebagai
saya ambil kesimpulan bahwa 9 tahun ada pergantian kabinet sebanyak 7 kali yang disebabkan oleh partai politik yang saling berebut